Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Resmadi. Yang ingin saya tanyakan adalah akhir-akhir ini sedang marak adanya haluan ideologi Pancasila yang dicetuskan oleh Fraksi Demokrasi Indonesia. Dan ini bahkan katanya sampai terjadi pembakaran bendera PDI di samping bendera PKI. Yang melakukan katanya dari PA 212. Nah, ini kan ingin merubah katanya dari Ekasila atau diperas lagi menjadi Trisila menjadi Ekasila gitu, dari Pancasila. Ini seolah-olah ingin mengganti ideologi negara dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Bagaimana sikap dari para MUI gitu mengenai penggantian ideologi Pancasila? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa shifaan min kulli da' wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Markas Islami Kabupaten Kampar, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas hidayah, syukur atas taufik. Karena bisanya kita beribadah, kemudian digerakkan hati kita untuk hadir ke masjid. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang selalu sujud kepadanya, yang mau solat kepadanya, rukuk, kemudian mentaati perintahnya. Itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Kemudian apabila kita digerakkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhoinya, itu pertanda Allah mencintai kita. Maka ini adalah satu anugerah nikmat dari Allah. Kalau orang duduk bisa duduk di masjid, kemudian tertarik hatinya ke masjid untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah. Ini merupakan nikmat Allah. Bersyukur kita atas nikmat ini, dan nikmat ini perlu kita syukuri. Jadi, dan kita bisa mensyukuri nikmat itu, syukur itu sendiri juga perlu disyukuri. Karena kita bisa bersyukur itu juga nikmat Allah yang butuh kepada syukur. Itulah sebabnya hidup ini tidak berhenti kita bersyukur kepada Allah. Maka seluruh gerak-gerik kita dalam rangka syukur kepadanya. Pada malam hari ini, majlis ta'lim kita adalah tanya jawab. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya pertanyaan yang mempertanyakan, salah satunya adalah masalah yang hangat dihadapi oleh umat Islam pada akhir-akhir ini atau hari-hari ini. Jadi memang kita ini tidak berhenti dihadapkan kepada berbagai masalah. Ini COVID-19 belum berhenti, datang pula RUU HIP menyerang juga umat Islam. Kesankan begitu. Sehingga menjadi heboh. Yang mana
pada beberapa hari yang lalu terjadi demo besar-besaran menolak rancangan undang-undang HIP ini, halun ideologi Pancasila namanya. Jadi pemerintah mengajukan ataupun kita tidak tahu persis karena sekarang saling lempar, entah DPR yang mengonsep atau pemerintah yang mengusul. Nah, masing-masing kan masih belum, karena ada isu akan terjadi pengusutan, akan diusut siapa sebenarnya inisiator daripada rancangan undang-undang ini. Wallahu alam, kita biarkan proses hukum yang berjalan dan mengungkap siapa sebenarnya inisiator daripada RUU HIP ini. Dan itu adalah keterangan daripada wakil DPR RI sendiri, yang mana mereka berjanji untuk mengusut setelah terjadi demo besar-besaran beberapa hari yang lalu. Kita tentu kaum muslimin sebagai umat Islam, bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan, ya kan? Dan ini adalah toleransi yang telah diberikan oleh umat Islam terbesar kepada negara ini, sehingga disepakati oleh umat Islam Pancasila adalah sebagai ideologi negara. Dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini semuanya adalah mempertimbangkan, karena negara untuk supaya terjalin dan terwujud negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat. Dikarenakan negara Indonesia ini bukan hanya penduduknya satu agama, tetapi dari berbagai suku, kemudian dari berbagai agama yang ada. Sehingga kita sendiri kan membaca di dalam sejarah bagaimana dihapus 7 kata ya di dalam konsep Pancasila yang pertama, yaitu kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam. Tapi itu kan dihapus demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bagi kita umat Islam di Indonesia ini kesepakatan, dan ini adalah final sebagai ideologi negara. Dan alhamdulillah negara dengan ideologi Pancasila ini bertahan kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dan ini sudah Agustus nanti kita memperingati kemerdekaan yang keberapa? 75 ya? 75. Artinya sudah berjalan negara ini 75 tahun. Tanpa gejolak dan tanpa ada artinya suku-suku ataupun agama yang menolak keberadaan mereka di dalam NKRI ini. Dan semuanya itu apa? Saya melihat ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia, sehingga diberikan. Dan ini kan tokoh-tokoh yang paling banyak mengonsep Pancasila ini kan tokoh-tokoh Islam. Kan tokoh-tokoh Islam itu yang terlibat di situ. Dan dengan kecerdasan, kebijaksanaan mereka telah membuat dasar negara Pancasila ini. Dan mereka tidak membuat namanya negara Islam. Kena mempertimbangkan semuanya. Dan alhamdulillah negara kesatuan Republik Indonesia terjaga sampai sekarang. Artinya apa? Bahwa dengan Pancasila ini sudah luar biasa menyatukan bangsa. Undang-undang dasar. Oleh karena itu umat Islam dan juga tokoh-tokoh politik umat Islam mengatakan bahwa
Karena ini sudah teruji coba, kemudian secara eksperimen telah luar biasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Oleh karena itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu adalah merupakan hal yang sifatnya final untuk kehidupan berbangsa. Dan alhamdulillah kita antara agama dengan agama tidak ada masalah. Memang orang melihat ini bangsa yang begini besar, kemudian dengan berbagai suku, kemudian latar belakang bahasa, dengan adat istiadat yang berbeda-beda, dengan agama yang macam-macam berbeda-beda, tapi subhanallah menyatu dalam satu negara. Maka apa? Salah satu rahasianya karena disatukan oleh adanya ideologi Pancasila. Maka tokoh-tokoh politik ini merupakan satu hal yang final. Maka semua usaha-usaha untuk merubah Pancasila ini, apalagi karena sentimental dengan pengakuan terhadap agama. Pancasila ini kan sila pertama itu adalah pengakuan terhadap agama, ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu di Indonesia ini, bangsa Indonesia dan negara Indonesia ini hanya menerima orang-orang yang beragama, dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak beragama atau yang tidak mengakui adanya Tuhan sama sekali. Maka kalau sudah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu yang namanya komunisme, karena komunis ini ideologinya adalah yang tidak ada percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada Tuhan. Komunisme dengan Pancasila itu tidak bisa nyatu. Apalagi di dalam RUU itu ketemu pasal-pasal, di antaranya ada pasal 5, pasal 7 yang paling berbahaya di situ, ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kalau seandainya gol ini umat Islam kecolok, bangsa ini semuanya, bukan umat Islam aja, seluruh umat beragama. Ini berbahaya sekali. Alhamdulillah tokoh-tokoh umat bergerak, ya, tokoh-tokoh umat dari seluruh elemen. Bukan hanya dari Muslim, tapi juga dari non-Muslim dan agama-agama lain. Kemudian tokoh-tokoh politik. Kemudian juga macam-macam, kita lihat aliansi-aliansi. Mulai daripada Sabang sampai Merauke menyatakan sikap menolak. Karena ini tercium bahwa menggolkan ideologi, ingin membubarkan dan merubah Pancasila dan menukar dengan ideologi komunisme. Kan begitu setelah dipelajari oleh tokoh-tokoh kita, oleh orang-orang ahli, dan bahkan terlibat di dalam mengkaji RUU ini bukan hanya DPR. Sebelum DPR membahas, tokoh-tokoh umat telah membahas, khususnya tokoh-tokoh umat yang ahli di dalam ketatanegaraan. Sehingga semua mereka bersuara bahwa RUU ini adalah berbahaya. Dan ya alhamdulillah yang kita terima setelah ada demo kemarin bahwa RUU ini dihentikan pembahasannya. Tapi sejauh mana nanti dihentikan pembahasannya dan bagaimana? Karena saya mendengar sendiri daripada wakil DPR pusat melalui mekanisme katanya. Mekanisme prosedural. Kita akan hentikan tetapi melalui mekanisme. Tapi alhamdulillah umat tetap bangun, kemudian umat tetap mengawal. Karena ini adalah yang dikawal oleh umat ini bukan hanya kepentingan Islam tetapi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ideologi komunis ini kalau masuk, maka kita tidak tahu bagaimana nasib negara ini, nasib bangsa ini. Saya yakin ini kita akan terjadi nanti gejolak, tidak aman. Kita juga kan satu hal yang heran. Pandemi COVID-19 ini yang butuh penanganan khusus belum selesai. Kenapa umat ini diberi PR hal-hal yang membuat heboh dan membuat kacau ini?
Oleh karena itu kepada pemimpin-pimpinan negara ya, baik di dalam semuanya lini, kepemimpinan legislatif, kepemimpinan eksekutif, kepemimpinan yudikatif. Ya, kita minta kebijaksanaan. Kebijaksanaan, apa yang prioritas dibahas. Apa salahnya Pancasila sekarang pandemik? Memang pandemik Covid ini gara-gara Pancasila, sehingga perlu dirubah Pancasila ini. Apa yang salah sekarang dengan Pancasila? Kan itu jadi masalah. Apakah Pancasila sudah menimbulkan gejolak besar di tengah-tengah negara ini karena sehingga perlu dibahas lagi? Dan perlu jadi mana masalah, mana solusi? Kan tidak mendekat dekat. Itulah sebabnya di dalam pendidikan dalam negara kita ini, orang-orang yang terdidik, pendidikan kita mulai dari TK sampai universitas melahirkan tokoh-tokoh yang cerdas. Cerdas dari sisi spiritual, yang indikatornya adalah iman dan takwa. Semua pendidikan kita. Nah, komunisme, coba ada suara-suara yang mengatakan bahwa apa? Kalau ingin maju Indonesia ini, tutup semua sekolah-sekolah agama. Astaghfirullahalazim. Memang selama dengan adanya sekolah-sekolah agama ini, dia tidak tahu bahwa tokoh-tokoh politik kita yang hebat-hebat itu keluaran pondok pesantren. Yang duduk di dewan-dewan itu, sekarang mungkin separuh itu pernah mengecam pendidikan. Kita tidak mengerti, banyak orang ngomong-ngomong, dan itu kadang-kadang di dalam kepemimpinan bangsa ini. Maka itu ini satu hal yang kita sedihkan, dan kita memang menuntut supaya kebijaksanaan. Karena pemimpin itu lahir daripada dunia pendidikan. Dunia pendidikan kita ini mencetak orang-orang yang cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, kemudian cerdas secara emosional, kemudian cerdas secara estetika. Mengerti dia apa yang menjadi prioritas negara ini. Negara temana masalah, temana yang dibahas. Nah, ini kan seperti naiknya BPJS. Pengangguran semakin banyak, rakyat semakin susah. BPJS malah, ini kan adalah tidak bijak. Kalau rakyat tidak dalam kondisi susah, ini semuanya Bapak Ibu sekalian, tentu kita sebagai rakyat menuntut kepada pemerintah supaya membuat kebijakan-kebijakan itu yang bijaksana. Artinya yang menyejukkan, yang menyatukan, yang membuat damai, bukan yang membuat kacau. Kemudian memberikan solusi masalah. Tahu dia apa yang masalah yang dihadapi oleh bangsa dan apa yang harus dibuat. Ini tidak ada mendekat-dekat. Apa masalah dengan Pancasila? Apa masalah dengan umat beragama? Alhamdulillah akur semua umat beragama. Tidak ada, coba sudah puluhan tahun hidup berdampingan antara umat Islam dengan umat-umat yang lain biasa. Kalau ada terjadi gejolak, itu bukan gejolak antara agamanya, tetapi personal pribadi. Itu lebih kepada personal pribadi. Dan juga kadang-kadang masuk pihak ketiga tetapi secara umum bahwa kehidupan kita subhanallah toleransi luar biasa. Dan itu diakui oleh dunia. Bahwa dengan Pancasila ini memang luar biasa menyatukan. Tiba sekarang ada, tiba-tiba kita dikagetkan ingin merubah, atau apakah merubah Pancasila atau dibuat haluan ideologi Pancasila, yang mana di situ nanti sudah merubah-rubah makna daripada Pancasila. Artinya Pak, pakar-pakar hukum tata negara mengatakan tidak perlu disarah lagi Pancasila itu. Karena sarahan Pancasila itu sudah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalau dikatakan RUU HIP ini adalah sarahan, Pancasila tidak perlu disarah. Apalagi disarah dengan Ekasila lah apa. Ini sudah haluannya sudah kemana-mana. Alhamdulillah tokoh-tokoh umat bangun. Dan semua kita umat Islam, saya yakin kalau mengerti ini pasti kita tidak setuju. Karena ini nanti berujung kepada ketuhanan yang berkebudayaan. Astaghfirullahalazim. Ketuhanan yang berkebudayaan. Budaya itu apa? Ketuhanan itu
Ini kan sudah meleburkan agama. Alhamdulillah tokoh-tokoh umat cepat bangun dan cepat mengkritisi, dan kita sebagai umat Islam tidak rela. Kenapa? Karena alhamdulillah dengan Pancasila kita hidup damai, dan bangsa ini dan negara ini berjalan dengan baik, dan sampai NKRI ini terjaga dan kokoh sampai sekarang. Seluruh umat Islam yang mayoritas provinsi-provinsi, tidak ada mereka mempermasalahkan semuanya. Itulah sebabnya ya tuntutan dari MUI pusat, apa katanya? Kalau akan dirubah itu semuanya, ya sudah, kami umat Islam menuntut kembali untuk dikembalikan 7 kata kepada Pancasila. Maka itu, maka MUI alhamdulillah, kalau untuk MUI semua sepakat, mulai dari pusat, provinsi, seluruh kabupaten menolak RUU HIP ini. Bukan untuk di apa, tapi menolak sama sekali dan tidak boleh dibahas. Kenapa? Karena itu indikasinya menghancurkan Pancasila itu sendiri. Jadi bukan mengokohkan Pancasila, tetapi meniadakan dan meleburkan Pancasila itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka tokoh-tokoh kita yang bersuara untuk menolak ini, kita sebagai umat perlu menguatkan. Ya, nah, kita kadang-kadang kan tidak tahu apa yang dibuat oleh orang untuk kita. Kadang-kadang DPR itu juga kadang kena banyaknya undang-undang diapakan, diselipkan kadang-kadang pasal yang sangat berbahaya, yang menyelipkannya tersiapa siapa. Ada 2 pasal, pasal 5 atau pasal 7, itu yang akan dicari sekarang siapa inisiatornya. Seolah-olah mereka mengatakan ini kecolok, kan bisa saja kok. Setebal ini umpamanya rancangan dimasukkan, kemudian dimasukkan 1-2 poin, lalu disahkan menjadi undang-undang. 1 poin dan 2 poin itu sangat berbahaya. Alhamdulillah umat ada yang mau membaca, bacanya semuanya dan diungkapkan, dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan ya, dan kita berikan support kepada tokoh-tokoh kita supaya RUU HIP yang mana isinya merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, semoga itu tidak terlaksana dan tidak jadi dibahas, dan artinya apa? Ditutup rancangan itu, supaya tetap kehidupan berbangsa dan bernegara ini tetap berlanjut, dan kita hidup damai, hidup tenang, dan kita tidak menginginkan ada gejolak di tengah-tengah bangsa ini. Itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Maka untuk sikap MUI apa? Sikap MUI jelas seluruhnya menolak, mulai dari pusat dan seluruh provinsi. Maka MUI provinsi seluruhnya telah menandatangan semuanya tanpa kecuali, dan termasuk MUI kabupaten semuanya setuju untuk RUU HIP ini dihentikan. Kenapa? Ya karena sudah nyata-nyata di situ ada pasal-pasal yang sangat berbahaya, dan mudah-mudahan orang-orang yang menginginkan hancurnya bangsa ini, kemudian mengacau-ngacau bangsa ini, ya mudah-mudahan mereka mendapat balasan yang setimpal. Karena itu adalah orang-orang nakal. Ada aja orang-orang nakal, orang-orang yang zalim, memaksakan kehendak di tengah-tengah bangsa yang hidup damai, kemudian dia paksakan ideologinya. Padahal ideologinya itu tidak bisa diterima. Nah, kacau kan kita dari dulu. Kalau komunis ini gejolak sudah berapa kali, dan mereka berusaha untuk menjadikan negara ini negara, tapi mereka gagal. Tetap mereka berusaha. Nah, itulah sebabnya politik ini penting Bapak Ibu. Jangan kita abaikan politik. Nah, kalau kita abaikan politik, umat Islam sembarang memilih pemimpin, sembarang memilih wakil, apa yang terjadi? Terjadi nanti kita semua yang akan dirugikan. Maka jangan dikatakan masalah politik ini adalah masalah ya terserah masing-masing. Berbahaya sekali. Maka politik ini salah-salah kita memilih pemimpin, salah-salah kita memilih wakil kita, berbahaya untuk agama kita, berbahaya untuk ekonomi, berbahaya untuk kehidupan sosial.
berbahaya untuk generasi kita, berbahaya untuk dunia pendidikan, berbahaya semuanya. Kacau dibuatnya. Nah, ada memang setan-setan di dunia ini tidak menginginkan manusia ini hidup tenang. Tidak menginginkan hidup manusia ini damai. Maka apa? Ada setan-setan jin dan ada wakil-wakilnya, representatifnya, setan-setan dalam bentuk manusia. Kerjanya berbuat jahat saja. Jadi ada makhluk Bapak Ibu kerjanya berbuat jahat aja. Karena memang begitu karakternya. Nah, kalau menjadi pemimpin mereka ini apa yang terjadi? Nah, kadang-kadang bisa dia, apalagi kadang-kadang dia berpura-pura baik di tengah-tengah masyarakat. Tapi setelah kekuasaan itu dipegangnya, disitulah muncul jahatnya. Maka kita hati-hati dalam berpolitik ini. Betul-betul pilih pemimpin yang betul-betul kita tahu, wakil rakyat ini kita tahu. Kita lihat latar belakangnya, kemudian lihat, jangan nanti dilihat di media-media, di TV-TV, alam itu tidak seperti itu. Lihat kepribadiannya, lihat latar belakang hidupnya, lihat pendidikannya, lihat teman-temannya, lihat orang-orang dekatnya, lihat pendukung-pendukungnya. Semuanya itu menjadi pertimbangan. Sehingga tidak salah kita dalam memilih pemimpin dan tidak salah kita dalam memilih wakil-wakil yang akan menyuarakan kita. Maka alhamdulillah, wakil-wakil kita kalau dia orang-orang benar, subhanallah, mereka akan berjuang terlebih dahulu atas nama rakyat. Wallahu a'lam bishawab.